Golkar tidak dididik untuk kuat berpuasa dari kekuasaan. Golkar dididik untuk ikut berkuasa. Kalau saya ada di kubunya perubahan, beraninya keroyokan. Ada kepentingan Pak Jokowi yang barangkali perlu diamankan untuk konteks jangka panjang. Brandingnya itu mulai dari Caimin, Gus Amin, Gus Muhaimin. Sekarang balik lagi ya. Panglima Santri. Mas, kalau ini nanti nggak jadi cawapres, Mas. 2029 mau branding apa lagi? Ketemu lagi di Lanturan. Ngelantur relevannya mudah-mudahan. Insya Allah. Hari ini Amin. kita kedatangan mantan jurnalis. Mantan jurnalis kan? Siap, betul. Yang berubah hijrah menjadi Akademisi. Mas Ahmad Khairul Umam, PhD. Apa kabar Mas? Selamat sore, Mas. Sore. Sore, Alhamdulillah. Mas Umam. Apa kabar? Sekarang menjadi pengamat Sehat ya? politik. All good. Puasa ya? Insya Allah. Ya kalau di Lanturan puasa, ngaku puasa, nggak apa-apa. Kan kita nggak tahu juga. Hari ini lagi-lagi bicara soal yang hampir 1 minggu terakhir, Mas. Ya, Mas Takim, 1 minggu terakhir kita disuguhkan dengan teatrikal dari elit-elit partai politik yang celakanya diliput pula oleh media. Dipertontonkan, bahkan beberapa di antaranya menjadi headline. Koalisi, ada koalisi besar, ada koalisi, semuanya intinya kira-kira mengarah ke koalisi inginnya Bapak. Jadi kira-kira ingin mengatakan orkestrasinya dipimpin oleh seorang yang namanya Joko Widodo. Asumsinya Seperti itu. Mas Umam melihatnya ini sudah boleh disimpulkan atau? Ya, masih Mas Yogi. Kalau misal ditanya apakah sudah bisa disimpulkan, jelas jawabannya tidak ada kesimpulan per hari ini. Mantap. Karena bagaimanapun juga, kapan kesimpulannya? Ya nanti kalau sudah ditetapkan oleh KPU, terutama pada bulan November 2023. Tapi kalau misal kita cermati, yang dilakukan Pak Jokowi seolah-olah memang kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Beliau bisa melakukan itu dengan agenda apapun, konteksnya apakah itu orkestrasi ataukah kemudian konteks kepentingan yang lain. Tapi yang menarik, pertanyaannya kemudian seberapa mampu yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu betul-betul mengikat dari basis 5 kekuatan partai tadi itu plus konon kabarnya mau melakukan komunikasi secara intens dengan PDIP. Ya, kalau misal kita cermati sejauh ini hasil komunikasi dari masing-masing pihak, Mas, tentu harapannya bagus kalau misal kemudian bisa bergabung menjadi satu. Artinya apa? Ada sekitar 49,3% kekuatan kursi parlemen dan itu hampir mencapai angka psikologis mayoritas di atas 50%, hampir. Tapi kemudian kalau misal PDIP bersatu maka kemudian bisa mencapai 70-an% dan itu angka yang cukup itu kabar baik atau apa bagi perkembangan politik Indonesia? Tergantung pada pemilik agenda kepentingannya. Bagi mereka kabar baik kalau bisa solid. Tapi kemudian sejarah kita menunjukkan bahwa tadi bagus itu materi yang dikirim Mas Yogi and the team tadi itu. Itu juga dibahas. Saya kemarin kebetulan baca materinya David Eltman. Itu tentang politics of coalition formation dalam konteks multi-party presidential democracies. Itu sama bahwa ternyata memang tidak mudah membentuk koalisi dalam format multi-party dengan kekuatan presidensial yang powerful gitu. Karena realitasnya di kita presidensialisme itu rasa multi-party, konteksnya rasa parlementer. Nah akhirnya apa? Konteksnya partai-partai memiliki agenda masing-masing, memiliki agenda sendiri-sendiri. Nah kalau kita bicara praktis saja, kalau misal memungkinkan koalisi besar 5 partai kemudian bisa bertemu dengan PDIP melakukan komunikasi, mampukah kemudian dua ego ini dipertemukan dengan masing-masing mencoba untuk memahami siapa yang dapat posisi capres, siapa yang harus mengalah untuk menjadi cawapres. Per hari ini PDIP dengan segala pride, harga diri, kehormatan, terang-terangan ya, capres nomor 1. Tapi kemudian di sisi lain mungkinkah itu kemudian Pak Prabowo yang dianggap, yang dipersepsikan akan menjadi cawapres dari koalisi besar itu
menerima itu. Ada, ya saya sendiri juga menyampaikan, bisa saja Pak Prabowo menerima, ya kan posisi Menhan aja Ya, diterima, mau loh. Apalagi cawapres dengan potensi menang yang lebih besar, bisa jadi mau. Tadi Mas Umam mengatakan sedang ditimbang-timbang, apakah mungkin 70% ini jadi kenyataan gitu kan, terrealisasi kan. Kalau jadi kenyataan kan, kalau saya ada di kubunya perubahan, beraninya keroyokan gitu. Tawuran kan, 70 kan. Ya artinya gini, kenapa saya mengatakan beraninya keroyokan dalam konteks demokrasi ini kan bagaimanapun kalau ada sesuatu kelompok yang terlalu dominan tuh ujungnya nggak terlalu baik. Artinya kita gini, kalau toh betul sampai nanti siapapun yang menang tetap butuh keseimbangan kan. Bahasa demokrasi kan itu yang dijaga. Gimana ya? Satu sisi kami para jurnalis juga nggak bisa berharap kan. Semoga yang jadi terbagi 30-30 gitu, salah-salah. Tapi kan nggak tahu kalau sekarang mau 70%. Kalau pertanyaan ini konteks ke ini ya, agak ideal ini. Bagaimana impactnya pada demokrasi? Sebenarnya kurang bagus. Betul, kurang bagus. Kenapa? Itu jangankan konteks koalisi, Mas. Dalam konteks kehidupan politik berdemokrasi kita saat ini sudah menunjukkan sebenarnya tidak imbang. Nah, ketidakberimbangan itulah kemudian berimplikasi pada kualitas governance tata kelola yang menjadi nggak banyak yang tidak berjalan secara efektif gitu loh. Akhirnya kemudian saya sampaikan teman-teman, legal autocracy terjadi. Undang-undang yang seharusnya tidak goal diketok dengan segala kekuatan itu goal lolos. Banyak sekali kita bisa hitung undang-undang sekiranya tidak begitu. Karena tirani kekuasaan Ya, undang-undang Cipta Kerja, amandemen undang-undang KPK, undang-undang Minerba yang dimainkan secara selundupan. Kemudian pelemahan KPK yang dijalankan dengan sedemikian rupa. Rasanya ini tamu yang paling keras sepanjang adanya lanturan. Karena dipancingnya tadi begitu. Saya berhasil memprovokasi. Tapi itu dalam konteks tata kelola pemerintahan secara general. Artinya apa? Memang oposisi itu harus memiliki satu kekuatan yang juga cukup balance dengan kekuatan yang diawasi. Karena kalau misal tidak, maka kooptasi dan potensi dominasinya itu sangat kuat. Nah, ini Mas, ada satu, ini mumpung ada keyword dominasi. Ini muncul pertanyaan, mengapa kemudian seolah-olah dari partai-partai pemerintah tadi itu, dari 5 partai tadi, kok terlihat lebih guyup ketika berada di sekitar Pak Jokowi? Itu pertanyaan. Kenapa nggak ada satu partai yang menunjukkan keinginannya untuk mendekat dengan PDIP? Nah, ini atau mendekat ke Nasdem lah, kan ada kutub yang lain juga kan? Nah, gitu loh, nggak ada keberanian gitu, merapat saya coba masuknya di keyword tadi itu. Mas Umam nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Kenapa? Sama saja. Ya dia mulai. Barangkali. Sebenarnya dari tadi kita mau ngomong kok tumben-tumben ya Mustakim ini diem aja. Kalau gitu loh, ternyata sama-sama nggak tahu Mas. Oke Mas. Konon kabarnya ada semacam perasaan di kalangan partai-partai pemerintah ini atau gimana? Bahwa PDIP dianggap lebih dominan dalam konteks pembagian kue-kue kekuasaan. Ini ada perasaan seperti itu. Itulah kenapa kemudian dari 5 partai ini kemudian lebih guyup di sini dan kemudian melakukan komunikasi lebih intens dan kemudian mereka mencoba untuk melakukan tadi ya bukan penyergapan tetapi mengepung PDIP. Untuk apa? Karena dengan 5 berkumpul, ini kekuatannya 49,3%, berhadapan dengan 20-an%. Nah, itu kemudian mereka mencoba untuk meyakinkan PDIP agar tadi memberikan golden ticketnya kepada kekuatan ini supaya kemudian bisa berjalan bersama. Problemnya kan ini 2 ego ketemunya agak susah. Nah, bisa ngelanturnya kan harapannya yang 5 parpol ini kan bergen supaya Ibu Mega kira-kira. Tapi ya kan? Ternyata Ibu Mega kesel. Gua diginiin mendingan gua merapat ke Nasdem ini baru gitu. Lain di berita. Duganya Mas Jokowi salah. Ternyata mereka bukan mengepung Nasdem, ngepungnya PDIP. Kenapa mereka ngepung PDIP? Secara natural, kalau ada pembagian kekuasaan yang dianggap tidak fair, itu akan cenderung mencari titik equilibrium yang baru, titik keseimbangan yang baru. Nah, itu sudah dilakukan Nasdem, karena tadi Nasdem disebut. Nasdem melakukan perlawanan itu dengan menyatakan clear tidak mau bersama dengan kekuatan
yang tadi disebutkan. Nah, ini kalau misal dari teman-teman di koalisi besar, yakin Nasdem nggak mau? Kan sudah membentuk koalisi sendiri. Sementara ini sampai sekarang kan sudah membentuk koalisi sendiri. Kecuali kan belum selesai. Kecuali ada meeting di London, yang kabarnya mau ada meeting London itulah Pak SP dengan siapa? Saya nggak mau. Katanya mau ditemui Pak Luhut katanya. Iya. Katanya. Itu tapi Luhut yang kan mana di nih? episode sebelumnya kita pernah cerita. Ini juga namanya bisik-bisik. Karena waktu Pak SP ditemani oleh Pak LBP ketemu Pak Jokowi itu untuk laporan soal itu. Dan ternyata Pak Jokowi di dalam bilang udah lanjut saja, silakan rencananya Pak Surya. Gitu. Wah begitu Pak. Artinya lanjut dengan berarti skema. Iya kan. Begitu pulang ya gemeteran ini, takut ini. Waduh kok diizinin, jangan-jangan diapa-apain gitu. Ya mudah-mudahan nggak diapa-apain. Dengar-dengar sih diapa-apain ya. Tapi ternyata belum tahu. Buktinya menterinya belum diganti juga kan. Belum. Iya belum. Diganti. Pemeriksaan juga masih berjalan. Masih berjalan. Itu yang bikin gemeteran gitu loh. Makin panjang masanya. Tapi gini, saya apa ya faktornya ya? Kalau saya melihat sesederhana mungkin jangan-jangan ada hambatan psikologis dari pimpinan parpol itu. Kalau kepada Jokowi kan mungkin bisa cair. Pak Jokowi membuka diri. Terhadap Ibu Mega ini kan lepas dari segala kepiawaian. Harus ada unggah-ungguhnya gitu ya. Ini yang mungkin secara psychological barrier itu ada gitu loh. Iya. Sehingga nggak bisa muncul. Mungkin loh kita pernah tahu kan bagaimana Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB bisa dekat sama Ibu Mega. Tapi dalam konteks ini kenapa lebih mudah merapat ke Jokowi, yang koalisi besar Jokowi karena mungkin pembawaannya. Bisa jadi nggak itu bahwa itu ciri khas Jokowi yang bisa merangkul semua. Iya, bisa jadi. Jangan-jangan yang the real yang memegang otoritas kekuasaan itu ya jangan-jangan mau Jokowi, Mas. Karena selama ini kan ada beberapa pengamat misalnya mengatakan bahwa ada 3 kingmaker nih terkait dengan pilpres di Indonesia itu ya. 1 Jokowi, kedua Surya Paloh, terus ketiga Megawati. Tapi saya ngobrol misalnya dengan salah satu sekjen partai yang ingin menjadi bagian, yang rencananya akan jadi bagian dari koalisi besar ini, the real kingmaker itu ya sebenarnya cuma Jokowi. Hanya satu karena Jokowi yang bisa mengendalikan dalam tanda kutip gitu ya partai-partai ini gitu loh, bukan PDI, bukan Surya Paloh wajar dia ngajak Demokrat sama PKS, mereka nggak punya banyak pilihan misalnya gitu. Nggak, administrasinya kan PDI Perjuangan cukup lah ya untuk maju sendirian. Tapi kan prakteknya nggak mungkin dia, mana berani dia sendirian, sehebat-hebat setinggi-tingginya. Nggak akan berani, nggak akan sendirian dia. Iya. Kalau misal kita ya ini sifatnya juga asumsi. Kalau misal kemudian PDIP maju menggunakan golden ticket, ya most likely dia akan mengajak satu partai Islam. Karena dalam konteks narasi kekuasaan di Indonesia pasti nggak akan lepas. Nasionalisme harus dengan kekuatan Islam. Kira-kira? Most likely besar kemungkinan P3. P3. Kenapa P3? Ya ada hutang budi yang dulu konon kabarnya terjadi di 2019, di mana konon kabarnya P3 hampir out. Tapi kemudian diselamatkan oleh PDIP. Kalau koalisi besar tanpa PDIP, most likely yang akan menjadi capres adalah Pak Prabowo. Tapi mungkin nggak kemudian 5 itu bisa berkumpul menjadi 1, kemudian solid gitu. Sementara kita tahu setidaknya ada 3 kekuatan besar yang akan berbenturan. 1, Pak Erlangga, Ketum Golkar, yang sudah diamanahi oleh Munas Golkar untuk menjadi kontestan, capres ataupun cawapres. Tidak mungkin Golkar menyerahkan tiketnya secara cuma-cuma, secara ikhlas, pakai shot, ikhlas ya. Kepada capres yang belum tentu menang juga. Kalau ada kalimat ikhlas itu artinya harus ada maharnya lah. Gitu kalau maharnya apa? Kompensasi. Kalau level dari Golkar pasti mintanya cawapres. Cawapres. Di sisi yang lain kita tahu tadi PKB. Caimin ini sudah berikhtiar menjadi cawapres itu sejak 2018 Ini sampai sudah berapa tahun yang lalu. Balihonya kan di mana-mana kan. Dulu itu cawapres zaman now, Mas. Sekarang udah now, masih cawapres. Brandingnya juga sudah beragam. Who is Muhaimin? Gitu Muhaimin is Iskandar. Brandingnya itu mulai dari Caimin, Gus Amin,
Iya, Gus ganti-ganti. Muhaimin. Sekarang balik lagi ya. Panglima Santri. Mas, kalau ini nanti nggak jadi cawapres, Mas. 2029 mau branding apa lagi? Nah, inilah yang kemudian Mas artinya Umam apa? ini ada masalah apa sama? Enggak ada kan? Saya ingin menunjukkan bahwa apa sebenarnya. Saya ikut Saya nggak ikut ada yang ini, saya nggak ikut ada. Saya ingin menyampaikan bahwa Caimin dan teman-teman PKB itu punya apa bahasanya Kiai Mustaqim punya giroh yang sangat Iya. besar, punya semangat yang Caimin sangat dan besar. kawan-kawan tolong dengarkan ini. Untuk kawan. Niat baik dari seorang Nahdien. Wah. Yang saya sebut Nahdien Karena biar jangan kalau ada sampai apa-apa ada bentengnya. karena jangan sampai kemudian ini lagi-lagi kalau misal kita bicara politik Nahdien hanya menjadi ya banser, Ya, menjadi aja. pendorong kendaraan aja. mogok itu Ya, aja. menarik sih. Dan itu sudah diikhtiarkan dan belum mendapatkan kesempatan yang baik dari ya nature politik dulu 2019 hampir Caimin. Tapi kemudian diveto oleh satu nama yang salah satunya tadi kita sebutkan. Akhirnya nggak jadi. Nah, sekarang momentum yang baik. Momentumnya apa? Lepas. Momentumnya baik. Ya. Dengan apa? Membentuk koalisi Gerindra dan PKB. Itu adalah cara yang paling make sense. Nah, kalau misal sekarang dua itu ditarik lagi ke dalam koalisi besar, Di merger lagi. merger besar, Dikacau sama Jokowi. maka kemudian Kita. makanya saya pribadi kemarin saya sampaikan ke Mas Mustaqim, pertemuan kemarin di PAN itu 5 partai berkumpul, yang paling terusik zona nyamannya PKB. salah satunya adalah PKB. Iya betul. Karena peluang untuk jadi cawapres itu semakin Ya kecil. otomatis Semakin masa kecil. gabung pengen dua-duanya itu kan nggak Lah, mungkin. iya. Nah, kalau misal kemudian koalisi besar mencapreskan Pak Prabowo, Caimin kemudian tidak mendapatkan kesempatan menjadi cawapres, saya kok berkeyakinan Caimin akan melakukan evaluasi besar terhadap keberpihakannya dalam konteks koalisi besar. Kemana? Ikut ke katakanlah, ikut ke kutubnya Teguh Umar atau ke kutubnya Surya Paloh? Kabarnya sih sudah sempat Kemana? komunikasi sama Surya Paloh? capres sebelah, Mas. Iya sebut dong, sebelah itu siapa? Anies. Sebelah itu siapa? Oh, Anies Anies. Baswedan. Menarik Kabarnya ini. seperti itu. Saya salah satu yang, ini saksinya, dalam rapat saya mengatakan, kita ini, kemana nih Pak Anies Baswedan ini? Sejak tanggal 2 April sampai tanggal 10 April, semuanya isinya koalisi besar 5 ini. Padahal yang deklarasi pertama ini. Nah, dibilang ada kegiatan, tapi memang internal. Nah, dengan begini, kalau ada peluang PKB support ini dan wakilnya adalah Caimin, Dan pasti menarik juga. Iya, dan pasti sangat terbuka tuh Anies itu. Karena kan dia memang pengen cari wakil yang memang figur NU kan. Tapi dua-duanya UGM. Hah? Kurang ini. Karena memang trennya the power of UGM sekarang. Oh, Power of dari UGM. UGM ke UGM ini bahaya ini. Iya. UGM lagi berarti. Enggak, tapi itu serius. Yang bahwa Muhaimin udah buka komunikasi Ya, sama Pak saya Surya dapat Paloh. informasi udah ada komunikasi bahwa Caimin udah menawarkan diri dalam tanda kutip gitu ya untuk jadi cawapresnya. Masuk akal ya, karena terancam dia ya di koalisi besar Mas ya. Ya, begitulah faktanya. Dan mungkin kekuatan lain yang juga berpotensi mengancam soliditas koalisi besar ya PAN sendiri. PAN memang nggak akan mengajukan Pak Zulkifli Hasan, tetapi PAN punya penumpang baru, namanya Erick Thohir. Oh, yang tadi dibilang pembelinya tadi. Pembeli, saya nggak tahu Erick apakah Thohir ini katanya skemanya transaksional Punya atau Inter Milan, sekarang punya PAN. Jauh banget ya. Dari Inter Milan, minimal dari banyak. Jomplang. PAN tiba-tiba menjadi penyelenggara Harlah 1 abad NU. Oh iya. Ini semua artinya apa ya? Tapi- nggak mudah, Mas. Tapi apa yang dikerjakan Pak Erick Thohir kalau betul memang dia mengarah ke sana, nggak mungkin kan tanpa sepengetahuan dari seorang Jokowi? Iya, Iya, tahu. Ya kan? Nggak mungkin. Jokowi tahu. Tahu. Apa kesimpulannya? Bukan kesimpulan. Apa bacaan kita kalau melihat begini? Memang semuanya ruang-ruang itu diisi oleh. Bisa saja kemudian tadi disampaikan Kiai Mustaqim tadi bahwa Pak Jokowi sebenarnya mencari titik aman. Karena sebenarnya kalau misal dia menjadi grantee utama dari koalisi besar, harusnya itu memicu kemarahan dari internal PDIP. Ya. Karena dia itu petugas partai PDIP. Persoalannya kenapa kemudian dia tidak mengurusi partainya dan lebih sibuk kemudian mengurusi partai-partai yang lain. Barangkali. Jangan-jangan kenapa karena partainya nggak ini mau soal diurusi? ego. Kalau di PD Perjuangan kan cuma petugas. Ya, itulah. Tapi kalau di yang koalisi konduktor. besar jadi konduktor. Konduktor, tapi itulah kemudian yang kemudian memicu tadi itu karena Bu Mega itu Mas
Pernah kita masih ingat itu di acara Rakernas PDIP menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu jangan sampai lupa dari mana asalnya. Oh iya. Jangan seperti kacang lupa kulitnya. Padahal Pak Jokowi nggak doyan kacang. Nah, saya singkong sama tempe kan. Iya, lodeh, Mas. Salah juga Bu. Lodeh. Nah itu yang kemudian berpotensi memicu soliditas itu. Ya. Jadi kita patut bertanya 5 partai itu solid atau sulit itu ya? Nggak tahu itu. Sepertinya agak sulit kalau istilahnya kan mungkin sepaham sekarang, tapi sepakatnya belum tentu karena soal pembagian siapa capres cawapres. Kalau melihat dari kalkulasi kepentingan, kemudian dinamika ego politik dari para elit, rasanya agak susah menyatukan 5 kekuatan itu menjadi satu entitas tunggal koalisi di Pilpres 2029. Ada lagi yang mengatakan memang ini Jokowi itu mengumpulkan dulu kutub besarnya, sebut saja holdingnya lah. Nanti akan dipecah menjadi 2 perusahaan. Jadi begitu kira-kira dengan komposisi 1 di kutub 1 ini. Karena kan kalau memang benar 40 dibagi 2 kan cukup kan. Tapi kalau niatnya itu ngapain di holdingisasi, Mas? Kan udah ada KIB sebelumnya dan udah ada koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Penggagalan rencana capres dan pencawapresan Caimin di 2019 adalah upaya untuk menghindari terpecahnya kekuatan dari lingkaran istana waktu itu. Artinya apa? Kalau misal bisa head to head, itu akan jauh lebih mudah bagi kekuatan di lingkaran istana untuk memenangkan pertarungan. Kalau misal kemudian sekarang, 2 calon saja. Kalau kemudian kita berasumsi ada dibuat holding, kemudian dipecah lagi, itu menjadi agak kurang linear dengan konteks pertarungan yang sebelumnya. Pertanyaannya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Caimin, sesignifikan itukah peranan Caimin? Artinya kalau dia ada di kanan di kiri bisa berdampak sekarang ya? Atau karena kan gini, semua partai politik termasuk capres dia mau bukan Caiminnya, dia mau PKB karena basis NU-nya. Nah, pertanyaannya sekarang serelevan apa ini seorang Muhaimin Iskandar? Karena saya dapat informasi gitu juga, Mas Umam. Dan kabar ini dari istana ya, bahwa sumber istana. Ya elit. Gerindra itu atau Prabowo itu kabarnya nih ya, perlu diverifikasi. Soalnya orang istana. Kabarnya ya Gerindra itu mau sama PKB karena mau sama PKB-nya dan NU-nya, bukan Caiminnya. Itulah kenapa tidak kunjung deklarasi gitu kan di koalisi KKIR ini. Dan itu sempat saya konfirmasi loh Mas ke salah satu elit Gerindra. Bener nih Gerindra cuma maunya sama PKB dan lain-lain. Enggak, kita mau sama NU-nya kok memang, dia bilang gitu. Dia bilang seperti itu kan, meskipun walaupun aku bilang NU kan sekarang nggak dukung PKB. Itu kan di pusat, di bawah kan tetap aja mereka PKB, dia bilang gitu. Jadi memang seolah-olah itu mengonfirmasi gitu loh, bahwa sebenarnya Pak Prabowo juga mungkin nggak so-so amat dengan Caimin misalnya. Seperti itu. Beda kalau analis istana. Istana emang beda lain. Istana, Mas. satu istana, yang kedua istana buah. Kalau ditanya siapa sumbernya, paling jawab istana. Siapa namanya? Katanya. Istana Merdeka. Ya, menarik mana? Tapi itu make sense dan itu logik. Berkali-kali kita diskusikan. Kenapa kemudian tidak pernah selebrasi koalisi di Kebangkitan Indonesia Raya kemudian berujung pada pendeklarasian Prabowo Caimin, karena negosiasi endingnya itu nggak ketemu. Prabowo sendiri merasa tidak secure dengan posisi Caimin menjadi cawapres, menjadi wapresnya yang dianggap bisa memenangkannya. Problemnya Prabowo sendiri paham bahwa kekalahan dia 2 kali di 2014, 2019. Salah satunya adalah kelemahan pada ceruk kekuatan massa di Jawa Timur. Karena betul, menang di Jawa Barat atau di DKI Jakarta yang sifatnya seringkali 50-50 ya terbelah. Itu tidak menjamin kemenangan dalam konteks Pilpres ketika tidak mau atau tidak mampu memenangkan basis kekuatan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Jawa Tengah sendiri seringkali itu dominasinya juga cukup signifikan. Dan itu sama dengan dominasi di Jawa Barat. Maka ini hampir sama. Nah, yang membedakan adalah pertarungan Jawa Timur itu. Penentu ya? Penentu di situ. Kenapa penentu? Ya, memang di situ basisnya juga istilahnya Jombang itu hijau dan abang itu relatif
relatif Jombang, Ijo, dan Abang. sama. Jadi kelompok abangan dan kelompok santri religius itu dari segi demografinya itu mengalami sebaran yang tidak jauh berbeda. Kelompok Mataraman basis merah, kelompok yang di wilayah Tapal Kuda itu basis santri. Santri dalam konteks kalau NU itu Islam garis lurus itu. Nah, berbeda dengan kalau beliau kan Islam garis lucu. Ini kalau garis lucu. Islam garis-garis. Islam pakai baju garis-garis. Nah, apa namanya? Itu yang kemudian membuat Gerindra sendiri melakukan evaluasi secara serius. Butuh basis kekuatan Islam, tapi Islam moderat, dan dia sudah dibuat kalah oleh pertarungan 2 kali pilpres karena dia menggunakan kekuatan Islam tapi bukan Islam moderat, Islam konservatif kanan. Dan dari aspek pertarungan isunya, narasi kebangsaan, bicara tentang moderatisme itu udah kalah, udah telak itu. Menurut Prabowo, Caimin tidak merepresentasikan itu. Kenapa dia tidak buru-buru mau mendeklarasikan? Oh, kata Caimin kalau nonton, kata siapa? Saya tanya. Sama pengamat. Caimin merepresentasikan itu dari aspek narasi, gagasan, ide. Aku pura-pura nggak denger. Islam moderat, Caimin sangat merepresentasikan itu. Hanya bagi kacamata teman-teman di Gerindra, Caimin tidak memiliki basis pemilih loyal yang cukup solid. Nah, kemudian apa namanya? Kalau misal kita cermati ya, Caimin itu basis kekuatannya itu di wilayah Arek dan ya sebagian Mataraman. Tapi kalau misal kita cek daerah Tapal Kuda itu tidak begitu kuat. Yang sudah teruji ya Hovifah berarti ya. Kalau sudah terbukti menang. Nah, itulah kenapa kemudian Gerindra berkali-kali mendekati Hovifah. Problemnya adalah Hovifah memang punya kekuatan di Jawa Timur, tetapi dia tidak punya kekuatan mesin politik yang bisa memberikan endorsement kepada dia. Nah, inilah fakta ini. Nah, maka kemudian kunci kemenangan dari sebuah pertarungan di Pilpres itu setidaknya itu 3, Mas. 1, elektabilitas, 2, koalisi, 3, logistik. Elektabilitas, ya kuat. Misal Bu Hovifah kuat dari aspek elektabilitas di Jawa Timur. Tapi aspek koalisi, siapa yang bisa memberikan garansi political endorsement secara clear untuk mengajukan dia membentuk koalisi, belum ada. Sorry, tapi kemarin kan saya datang ke acara rilis surveinya Walmart. Itu Caimin juara loh tapi di Jawa Timur. Oh, itu tanya sama Walmart gitu. Tunggu, juara apa dulu nih? Juara apa? Ini lagi ngomongin elektabilitas, jangan-jangan juara apa nih? Ini sepertinya pertanyaannya seperti patut diduga gitu. Kayak nggak percaya gitu loh, jangan gitu lagi. Iya, saya menyampaikan hasil riset. Apa sih kalimatnya pakai gitu? Itu maksudnya Mas Mustaqim mempertanyakan hasil risetnya gitu. Iya. Ya, ini kalau didengar sama Caimin menyakitkan loh ini. Lo enggak yang ngomong. Lempar-lemparan kan. Kok responnya tegang gitu? Iya, ini yang saya mungkin gini, sepakat bahwa kenapa ya, termasuk Pak Yusril, lepas dari PBB tidak terlalu dominan, tapi menurut saya Profesor Yusril sama Indra ini politisi yang juga punya banyak bacaan yang menurut saya relevan. Dia mengatakan begini, semua ini tergantung nanti apa kata Ibu Mega. Bagaimana sikap PDI Perjuangan? Ini konteksnya dengan tadi itu, 5 partai ini mengepung PDI Perjuangan. Gimana kalau Mas Umam membaca ini? Artinya betul. Artinya semua akan bergeser, Iya, memang sikap dari Bu Mega dalam konteks ini pemegang kartu truf dari kekuatan tertinggi PDIP. Kalau itu sudah bersikap, semua orang baru bisa membaca. Ini kan semua masih meraba-raba. Apakah kemudian akan meletakkan nama misalnya Ganjar? Ataukah kemudian Ganjar diletakkan posisi capres atau mau menerima sebagai cawapres? Nah, positioning dari Bu Mega inilah yang ditunggu semua pihak. Baik dari koalisi besar tadi maupun koalisi perubahan. Ini siapa yang mau dihadapin, ini siapa? Nah, maka sebenarnya kita juga mencermati yang disampaikan Bu Mega nanti itu akan bisa menjadi game changer dalam konteks pertarungan di 2024. Game changers, betul. Betulkah akan mengajukan Pak Ganjar ataukah justru dengan segala pride, kehormatan, ideologi, Soekarnoisme dan sebagainya, nilai-nilainya, maka diajukan misalnya Ganjar Puan, bisa jadi. Atau mencoba membuka ruang negosiasi. Misalnya tadi, kalau misal bareng dengan P3, maka Ganjar Sandi, karena ini sudah mendp nih, sudah ada yang beli nih, Ganjar Sandi, who knows? Nah, ini semua memang ditentukan. Atau bahkan kalau pada satu titik ada ruang negosiasi yang ketemu, Bu Mega
kita menerima karena Anda membentuk satu koalisi besar kemudian akan mencapreskan Pak Prabowo sebagai bentuk kehormatan saya sebagai politisi senior yang dulu pernah menjanjikan perjanjian batu tulis. Maka saya berikan golden ticket saya sebagai bentuk kehormatan saya menerima posisi berpuas diri menerima nomor 2 sebagai cawapres pendampingnya Pak Prabowo. Who knows? Atau 50-50. 2,5 tahun capresnya siapa, 2,5 tahun capresnya siapa. Ya, kalau saya lihatnya begini ya, melihat lepas dari semua kemungkinan itu, PD Perjuangan satu hal, kedua sosok Ibu Mega dengan segala karakteristiknya, rasanya tetap akan mengajukan sendiri. Artinya tetap akan pilih golden ticketnya ada di dia. Saya per hari ini juga berkeyakinan PDIP tidak mudah terperdaya oleh kepungan dan juga saran, pengaruh dari lingkaran-lingkaran di sekitarnya, dan akan tetap percaya diri dengan segala kehormatan mengajukan capresnya dari PDIP. Mungkin kira-kira gini ya, Bu Mega telepon, Pak Jokowi, Anda ngepung saya, gitu kira-kira gitu. Enggak Bu, kata siapa? Gitu kira-kira gitu kali ya. Yang ngepung itu bukan, itu yang ngepung itu partai-partai, padahal kan ya kira-kira begitu. Kan nggak mungkin nggak ada komunikasi. Itu ngapain Prabowo dan teman-teman? Itu cuma guyon Bu. Guyon kumpul-kumpul aja. Terakhir Bu Mega bilangnya begini, bukannya sama apa? Ya menarik ya. Jadi memang faktor Ibu Mega. Tapi poinnya adalah kita ingin melihat bagaimana PD Perjuangan melalui Ibu Megawati, ya kan, menentukan sikap. Dan kali ini sikapnya itu sangat menentukan konfigurasi. Nah, saya ini selalu ingin mengarah kepada 3 partai yang sudah di awal menurut saya lebih berani mendeklarasikan diri ya. Itu ada Nasdem, PKS dan Demokrat. Ini jadinya gimana? Masa depannya gimana ini? Sudah cukup batas ambang untuk mencalonkan, sudah cukup. Isunya adalah di cawapresnya. Ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang kalau PKB masuk, betul nih PKB masuk. Misalnya, karena terancam di sini. Dan nggak dapat tempat. Rasanya menurut saya masuk akal karena Anies ini butuh suara Jawa Timur, butuh suara Nahdien kalau memang gagal mendapatkan Hovifah. Gimana nih yang tiga ini? Satu jadi tetap akan deklarasi, artinya akan head to head dengan koalisi besar, atau ada 3 kelompok. Karena yang tadi saya bilang holding tadi dipecah menjadi 2. Kita fokus ke Anies Baswedan Mas, supaya ada suara-suara Anies Baswedannya gitu loh. Nanti ngomonginnya Muhaimin lah, Ganjar lah gitu. Aniesnya di mana? Ini penting juga. Ya, Anies sendiri sepertinya akan fokus dalam konteks narasi perubahan. Meskipun per hari ini dia belum banyak bersuara tentang konteks perubahan yang substantif itu hanya seperti apa. Baru di nama kan dia. Nama, kemudian kemarin juga menulis kan di media terhebat se-Indonesia itu kan. Itu juga narasinya narasi besar, tapi konteks detailnya yang bisa dicerna oleh masyarakatnya itu dia perlu menjelaskan itu lebih detail. Nah, terkait dengan konteks cawapres, karena ini 3 mesin kan sudah menyatu ya menjadi satu koalisi, tanda tangan piagam juga sudah dilakukan. Artinya apa? Traktat sudah ada. Artinya ya ini mesin sudah terbentuk. Kalaupun ada yang datang belakangan, ya dia sifatnya sebagai pendatang. Nah, maka kemudian harus memenuhi persetujuan dari 3 kekuatan itu. Nah, adapun kemudian Caimin, tentu Caimin kabar-kabarnya bukan hanya Caimin yang datang. Ada juga satu partai lagi yang datang juga. Partai besar juga. Menawarkan diri pula. Datang. Dan juga agak cukup besar di partai yang besar tadi itu. Oh gitu. Kabarnya. Ya kalau datang cuma datang sehai aja tadi nggak apa-apa kan. Karena ikut buka bersama juga Mas masalahnya. Oh ikut juga. Buka bersama. Dan konon itu partai. Oh tahu. Yang waktu sholat tuh sopnya paling kanan. Oh Golkar. Golkar datang kan? Loh, kok sebut nama Mas bukan Golkar. Kan kita pernah bahas. Kita pernah bahas di antara konfigurasi ini yang namanya Partai Golkar itu paling fleksibel kemana-mana ada. Gitu kan oleh Gus Takim dibilang bahwa ya memang oportunis. Saya bilang bukan oportunis. Golkar ini selalu melihat peluang kan. Iya. Gitu. Ya memang Golkar dididik untuk begitu. Oke. Golkar the ruling party. Golkar tidak dididik untuk kuat berpuasa dari kekuasaan. Golkar dididik untuk ikut berkuasa. Siapapun yang menang dia akan berpihak di situ. Maka dalam semua konfigurasi kekuatan politik selalu ada Golkar. Kenapa? Dia pasti tebar sel-sel benih-benihnya. Setiap dia kemudian melakukan pertarungan, kalau dia menang oke, kalau dia kalah dia cukup
buka exit pintu belakang. Udah dia nyebrang ke nature-nya begitu. Artinya apa? Artinya ya kita kembali ke soliditas dari koalisi besar tadi itu. Sebenarnya kalau misal kemudian dilihat di situ, inilah yang membedakan antara PDIP dengan partai-partai di 5 koalisi besar tadi itu. Kalau PDIP itu dia terbukti kuat 10 tahun di pemerintahan. Bahkan mungkin kalau misal nanti sampai 2024 13 tahun, dulu Bu Mega 3 tahun. Oh iya. Dia juga pernah 10 tahun konsisten menjadi oposisi. 5 partai ini Mas, ini partai yang secara konteks historis terbukti tidak kuat berkuasa dari kekuasaan. Nah ini hati-hati, ini soliditas dari sebuah kebersamaan, koalisi. Nggak siap miskin lah ya. Iya, iya. Nah, Gak siap soro. Ya kan kalau di luar, asumsinya kan kalau di luar pemerintahan tuh kering gitulah. Ya, nah itulah. Nah itu yang sebenarnya mungkin barangkali PDIP sendiri tidak mau ikut ingar-bingar, bikin rame-rame. Dia kekeh aja dengan keyakinan dia, dengan ideologi, cara Apa pandang. faktornya? Faktornya karena PDI Perjuangan itu karakternya adalah memang dominasi ketua umum sangat Besar. luar biasa gitu dibandingkan dengan partai lain. Ada faktor patronase itu. Ya. Dan patronase itu bukan sekedar patronase, tetapi patronase yang dibimbing oleh cara pandang ideologi, pemikiran yang to some extent itu sangat menguatkan. Soekarnoisme itu kan identitasnya kan sangat-sangat ya tadi berani sengsara misal gitu. Meskipun Wani di sisi yang getik. lain, wani nitih, menitiskan darah gitu. Meskipun di sisi lain patronase itu juga diperkuat. Ada satu cara pandang yang mungkin juga kurang pas, misalnya cara pandang politik dendam. Jadi ya itu yang mungkin barangkali sisi lain yang tetap harus kita luruskan. Makanya itu nggak baik dalam konteks demokrasi. Nah tapi itulah yang kemudian menguat sampai di struktur di bawah dan terbukti salah satu partai yang punya party ID cukup kuat ya salah satunya PDIP. Nah kalau misal partai-partai yang lain termasuk 5 partai yang di koalisi besar itu adalah partai yang tidak memiliki party ID yang kuat. Karena dia pastinya swing. Jadi cuma berhitungan aja gitu ya. Hitung-hitungan aja. Saya keluar berapa, dapat berapa gitu. Ya per hari ini juga nggak pernah ada satu narasi gagasan apa sih substansi dari koalisi sendiri itu apa yang mau keberlanjutan itu bentuk keberlanjutannya Mas apa Umam, pada aspek apa aja. Ada pemikiran begini, kenapa kemudian Pak Jokowi ini sangat serius menggarap, memastikan koalisi ini kuat dan kemudian dia pasti akan memenangi pemilihan nanti 2024 dan berikutnya akan melanjutkan karena untuk menjaga stabilitas. Iya. Ya terkait dengan investasi dan sebagainya. Stabilitas ini apa konteksnya? Nah, stabilitas tuh yang penting kalau nanti terlalu gaduh, nggak bisa dikelola. Dia pernah mengalami 2 kali pemilu habis-habisan gitu. Saya kira tidak itu. Enggak ya. Faktanya kalau misal sekarang dianggap gaduh, kemarin corruption perception index kita drop dari 40, 38 sampai 34. Dan itu adalah penurunan tertajam dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Basisnya politik kita stabil, oposisi tidak berdaya. Pemerintah sangat powerful, undang-undang yang dianggap tidak make sense bisa diketuk begitu saja. Nah, tapi kemudian drop semuanya aman. Drop ini bukan angka indeks saja. Siapa responden dari CPI adalah para pelaku usaha, Mas. Kalau misal bicara investasi ini, maka kita harus hati-hati dengan narasi yang dikembangkan oleh, saya pikir itu tidak kredibel. Termasuk dulu amandemen Undang-Undang KPK. Apa narasinya? KPK hanya menciptakan instabilitas, KPK menciptakan chaos, KPK tidak mendukung hadirnya investasi. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai developmentalism. Itu adalah cara pandang neoliberal yang dulu tahun 1960-an, 1970-an disampaikan oleh Huntington CS tentang konsep neo-institutionalism itu. Dan itu tidak terkonfirmasi di Indonesia saat ini. Jadi ini jadi kalau misal kembali ke pertanyaan Mas Yogi tadi, kenapa begitu? Saya menduga Pak Jokowi ada semacam konflik of interest di balik ikhtiarnya yang begitu serius memastikan koalisi ini berjalan sesuai dengan agenda konflik of interest-nya apa? Intinya ini ada kepentingan menjaga kalau detailnya tentu kita meraba-raba, tapi dalam skala makro kacamata besarnya ada kepentingan Pak Jokowi yang barangkali
perlu diamankan untuk konteks jangka panjang. Oh, IKN gitu maksudnya. Mungkin bisa kebijakan, bisa juga hal-hal yang terkait dengan konteks personal. Bagaimanapun juga putra beliau ada yang di pemerintahan. Ada juga yang kabarnya mau maju juga. Ada yang kabarnya mau maju dan lain sebagainya. Dan juga informasi-informasi yang barangkali belum terbuka per hari ini, yang kemudian nanti bisa terbuka di kesempatan yang akan datang. Baik. Nah ini karena tradisi kekuasaan kita itu kan mikul dhuwur mendem jero, tapi dalam arti yang kurang tepat. Begitu dia naik, udah setengah dewa itu, setengah Tuhan, disembah-sembah, dipuja-puji. Begitu dia turun seolah-olah diinjak-injak, sebegitu rupa. Sepertinya dia belajar dari itu. Nah dia sebelum kita lebih jauh menguliti Pak Jokowi dan ada apa dia bilang? Ini suruh closing gitu loh sama produser. Lagi asik-asiknya ngomong. Aku belum ngomong apa-apa udah di closing ini kayaknya ada orang istana di belakang ini. Giliran mau ngomongin baru mendalam ada apa di belakang rencana Jokowi langsung closing. Nggak kasih kode-kode. Ini kayaknya kita salah. Ini kode yang menyelamatkan saya. Iya makanya ini kayaknya kita salah ngundang narasumber ini. Iya, sang nganggur jadinya ini. Oke Mas Umam, kita tradisinya lanturan itu selalu tidak pernah menyimpulkan. Siap. Supaya apa? Supaya menimbulkan penasaran dan kita akan ngobrol lagi kapan-kapan. Siap. Jadi jangan kapok lalu diundang, khususnya bicara yang terakhir tadi Mas. Ada apa? Kita undang lagi apa Mas? Nggak apa-apa saya malah nggak. Sampai ketemu di lanturan minggu berikutnya. Sampai jumpa.